Halo guys, nama gue Yoga. Ini konten ke 3 gue, 3, 4. Anyway, oke guys, di konten ini gue bakal bahas soal reason kenapa akhirnya gue pindah ke Sony dari kamera yang pertama. Sebenarnya lucu juga sih. Kemarin kan gue baru bahas kamera apa yang gue pakai, dan saat itu gue jelasin bahwa gue pakai Fujifilm gitu. Dan akhirnya gue istilahnya pindah agama. Kalau di dunia fotografi mungkin bilangnya pindah agama ya, pindah merek kamera itu karena kenapa ya? Alasan yang pertama itu kenapa akhirnya gue pindah dari kamera Fujifilm gitu. Yang pertama itu gue ngerasain kayak overheatnya kacau banget. Alasan yang paling utama gue ganti itu emang karena ya itu overheatnya kacau banget. Sebenarnya secara fungsi, secara spesifikasi itu oke banget lah dibanding kamera gue yang sekarang. Bahkan untuk videonya itu masih jauh lebih bagus di Fujifilm kemarin gitu, di kamera gue sebelumnya gitu. Gue pakai kemarin tuh sempat untuk agak dipakai lama buat live. Sebenarnya itu kamera cuma standby aja, nggak nggak nge-record gitu, hanya standby aja gitu. Dan tiba-tiba si kamera itu, padahal itu di kondisi ruangan yang cukup dingin ya, dan bahkan karena sebelumnya sempat gue pakai dan overheat juga gitu, gue siasatin gitu. Jadi si kamera gue set gitu, di belakang itu gue pakai kipas gitu biar si kamera nggak overheat gitu. Dan akhirnya setelah dipakai nggak sampai 30 menit sih sebenarnya, cuman hampir 20 menitan lah, 15-20 menit, keluar pop-up gitu, notice kalau kameranya itu overheat banget gitu. Jadi dia bakal shutdown sendiri, dan itu gue ngerasain kayak aduh ini gawat banget. Apalagi untungnya kamera yang gue pakai itu memang nggak jadi main kamera sih sebenarnya, nggak jadi kamera utama gitu, itu jadi second kameranya gitu. Tapi ya tetap aja karena output yang dihasilin kamera itu bagus banget gitu ya. Output yang dihasilin itu bagus banget gitu, dan gue juga pakai lensa yang proper gitu. Kemarin pakai 50 XF 50 1,4 nya gitu, yang lumayan proper lah. Nah, karena singkat cerita kayak itu udah overheat, akhirnya kita break sempat rolling sebentar, lanjut gitu. Dan kita break karena memang harus ada look dari satu kamera itu kan gitu. Karena kan sebenarnya ada main kamera. Untuk wide-nya gue pakai second kamera gue itu buat ke narsum, dan yang kamera 3-nya itu memang buat ke host gitu. Dan kamera yang gue tuh memang buat ke narsum. Nah, jadi aneh kan sebenarnya kalau cuman ada yang tengah sama yang samping doang, sama yang buat host doang gitu. Akhirnya selama beberapa lama kita cut dulu, nunggu kameranya kamera dingin lagi, baru kita take ulang gitu. Dan itu dari kamera yang sebenarnya baterai itu masih aman gitu, cuman ya memang overheatnya kacau banget gitu. Jadi ya untuk penggunaan gua yang kemarin itu akhirnya ya nggak kepake juga. Akhirnya bukan nggak kepake sih, kepake, cuman ya gitu, mesti banyak workflow gue banyak keganggu gitu di kamera itu gitu. Jadi akhirnya dengan penuh pertimbangan, sebenarnya itu kamera kalau cuman pertama itu masalahnya overheat ya. Yang kedua itu baterainya lumayan boros guys. Cuman kalau baterai sih masih bisa gue akalin ya, karena gue juga punya 2 baterai dan harganya nggak terlalu mahal lah baterainya gitu. Karena kameranya juga kan masih kamera Fujifilm tuh yang kemarin gue pakai itu masih baterai lama gitu. Jadi harganya belum terlalu mahal gitu. Tapi ya itu boros gitu, kameranya boros. Dan yang ketiga ya mungkin enggak sih, itu doang sih alasan utamanya. Nggak ada alasan yang gimana lagi, cuma itu aja, overheat dan boros baterai aja. Kalau secara image quality gitu, kayak gambar yang dihasilin segala macam itu, wah gua perfect banget dah. Kalau misalnya gue punya budget buat upgrade ke abangnya gitu, ke adiknya gitu, si XS20, mungkin gue bisa upgrade ke sana gitu, bukan ke kamera yang sekarang gue pakai gitu, kamera yang lagi dipakai ini gitu. Dan akhirnya gue setelah penuh pertimbangan, akhirnya gue
gue pindah. Sebenarnya di yang kamera baru ini gue bukan hal baru sih. Sebenarnya gue udah sering megang gitu, dan di kerjaan gue juga gue pakai kamera merek ini gitu. Jadi nggak terlalu yang adaptasi yang gimana karena gue juga udah tahu gitu. Akhirnya gue pindah ke Sony A7C gitu sekarang. Jadi pindah kamera ke Sony A7C dan akhirnya dengan penuh pertimbangan gue pindah sekarang ke ke Sony A7C ini gitu. Karena memang ini namanya Ibnu. Tuh, saya hai. Ya, akhirnya dengan penuh pertimbangan gue pindah ke kamera ini gitu. Yang pertama karena reasonnya kenapa gitu, kalian tahu lah ya, sensornya itu udah full frame gitu, dan alasan gue bukan full frame amat sih, nggak terlalu gimana juga. Mau APS mau full frame, bahkan micro four third juga oke aja gitu. Apalagi kalau lihat dari hasil image quality-nya Fuji kemarin, wah itu gokil banget warnanya, dan langsung jadi gitu warnanya gitu, dan ada karakternya gitu. Terus iya sayang, mau kemana? Dan akhirnya gue pindah ke kamera ini gitu setelah banyak pertimbangan. Yang pertama ya tadi sensornya udah full frame, terus range harganya nggak terlalu jauh gitu, dan nggak ada ISO overheat di kamera ini tuh, nggak kayak kemarin. Gue kurang riset sih sebenarnya emang ke Fuji, tapi karena gue suka output yang dihasilin gitu, foto dan videonya gitu, dan itu juga kamera hybrid kan gitu. Dan akhirnya gue pilih ke sini juga karena ini memang full frame compact, nggak ada ISO overheat, baterainya badak, terus lensanya udah banyak biarpun mahal gitu, lensa terpartinya udah banyak, lensa utama udah banyak gitu. Jadi ya itu sih alasannya. Terus juga compact, dan harganya sih yang pasti harganya, dan harganya juga nggak beda jauh gitu, tergolong hampir mirip karena gue belinya juga kan second ya. Kalau yang kemarin tuh memang second, cuman gue katanya sih gue tangan kedua gitu. Jadi di pembeli pertama ngejual ke toko, dan akhirnya jatuh ke gue gitu, dan bodi memang masih mulus banget, terus kondisinya juga oke sih kalau mana sayang. Dan kalau untuk yang yang Fuji kemarin gitu, kalau ini ya lebih SC-nya lebih tinggi lah, SC-nya tinggi hampir seratusan SC, hampir ratusan ribu gitu SC-nya juga, karena memang kamera perang ya kalau yang ini gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, dapat harga yang lumayan murah juga gitu, nggak jauh-jauh beda gitu. Jadi ya akhirnya pindah juga gitu ke Sony. Nggak, sebenarnya bukan pada akhirnya semua Sony fanboy-nya kan pada bilangnya kayak itu, tapi kalau menurut gue enggak sih. Kalau misalnya ada gue ada dana lebih juga, gue nggak bakal pindah ke sini, nggak bakal pindah ke A7C ini. Gue bakal pindahnya ke XS20, cuman karena budgetnya mepet dan nggak ada duit lagi gitu. Jadi ya mau nggak mau lah pindah kamera ini. Jadi gitu guys, itu aja alasan gue pindah kamera ya. Moga-moga dari kamera ini gue bisa bikin banyak konten sharing tips and trick juga gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kemarin kan waktu pakai Fuji gue jarang explore di coloring warna fotonya ya gitu ya, karena memang hasil yang dihasilin udah jadi. Walaupun sebenarnya lumayan juga sih gue ngedit, tapi lebih banyaknya gue jarang edit gitu. Tapi kalau di Sony ini kan gue harus, ya mungkin semua juga tahu, hasil output langsung dari atau shocknya dari straight of kameranya dari Sony ini kurang gitu, jadi harus dipoles lagi gitu. Jadi akhirnya gue bisa hikmahnya dari kameranya, gue bisa belajar color grading lagi buat foto
Ya video juga sih sebenarnya, dan videonya juga kalau misalnya mau dibandingin di compare sama yang kemarin, kamera ini udah bisa S-Log 3 gitu, tapi kan ini belum 10 bit Fortutu ya, jadi masih S-Lognya juga kurang lah gitu kalau mau S-Log kan, tapi bisa, tapi nggak sewah yang kemarin. Jadi kalau misalnya nanti hasil videonya nggak oke yang kemarin ya mohon dipahami, ini kameranya. Gitu aja guys, mungkin next kita bahas video apa lagi, komen di bawah. Ciao.